Halving, dan halving. Kalian di sini pasti udah nggak asing lagi dengan istilah Bitcoin halving yang lagi rame banget diomongin belakangan ini. Di video kali ini, kita akan bahas lengkap soal Bitcoin halving. Oh ya, buat kalian yang belum tahu nih, ini adalah series belajar Bitcoin dari nol. Dimana gue akan buat 10-20 video khusus untuk membahas Bitcoin supaya kalian bisa belajar gratis di channel YouTube ini. So, kalau kalian suka, jangan lupa subscribe. Bitcoin halving merupakan fenomena berulang kurang lebih setiap 4 tahun sekali. Tepatnya setiap 210.000 blok di jaringan blockchain Bitcoin. Saat peristiwa ini terjadi, reward yang didapatkan oleh para miners Bitcoin akan dipotong setengahnya. Tujuannya apa? Untuk mengendalikan inflasi Bitcoin dengan membatasi jumlah Bitcoin baru yang masuk dalam sirkulasi. Karena seperti yang kita tahu, Satoshi Nakamoto membuat supply Bitcoin ini terbatas agar nilainya tetap terjaga. Disinilah halving memainkan peranan yang sangat penting. Dengan total supply yang beredar mencapai 19.600 sekian Bitcoin dari maksimal supply di 21 juta keping Bitcoin, halving ini menjadi kunci untuk menjaga kelangkaan Bitcoin. Semakin langka supply Bitcoin, maka nilai Bitcoin akan naik, ditambah lagi dengan demand-nya yang semakin tinggi. Pada dasarnya, halving Bitcoin akan berpengaruh signifikan terhadap para miners Bitcoin, karena seperti yang kita udah singgung sebelumnya, reward mining yang mereka peroleh akan dipotong setengahnya setiap 4 tahun sekali. Dengan begitu, pendapatan dan keuntungan miners akan berkurang dari waktu ke waktu. Kalau gitu makin lama makin rugi dong mining Bitcoin. Jawabannya enggak. Walaupun dapat setiap keping Bitcoinnya semakin sedikit, tapi kan harga Bitcoinnya semakin tinggi. Jadi tetap untung atau bisa jadi semakin untung. Pertanyaannya, kenapa para miners berebut untuk mining Bitcoin? Apa sebenarnya tujuannya? Jadi salah satu cara untuk kita bisa mendapatkan Bitcoin selain dengan beli ya, yaitu dengan melakukan mining. Mining merupakan kegiatan memverifikasi transaksi Bitcoin dan penambahan blok baru ke dalam teknologi yang disebut blockchain Bitcoin dengan menyelesaikan masalah kriptografi. Untuk mekanismenya, cara kerjanya, dan lain-lain nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Balik lagi ke halving. Halving Bitcoin telah terjadi sebanyak 3 kali, di mana halving pertama terjadi di 28 November 2012. Di saat itu, blok reward yang mulanya 50 Bitcoin dipotong menjadi 25 Bitcoin. Namun di saat itu, belum banyak yang aware dan masih banyak yang berpendapat bahwa halving ini nggak akan berpengaruh signifikan terhadap harga Bitcoin. Tapi ternyata di awal 2013, harga Bitcoin langsung melesat dari $13 menjadi sekitar $1.000 di akhir tahun. Waduh, kalau kalian punya pas $13 sekarang udah pensiun pastinya ya. Kemudian halving yang kedua terjadi pada 9 Juli 2016. Reward yang awalnya 25 Bitcoin itu dipotong lagi setengah menjadi 12,5 Bitcoin per blok. Berkaca dari pengalaman sebelumnya, sekarang udah banyak yang mulai menduga nih bahwa harga Bitcoin akan naik lagi setelah halving. Dan ternyata bener aja di 2017 harga Bitcoin nyaris nyentuh $20.000. Di saat itu pun Bitcoin mulai ramai dibicarakan dan halving ketiga pun terjadi pada 11 Mei 2020. Di saat itu, blok reward dipotong lagi menjadi 6,25 Bitcoin per bloknya. Setelah halving ketiga ini, harga Bitcoin pun naik lagi, mencapai all-time high-nya di $60.000 lebih. Sejak saat itu, momen halving pun menjadi momen yang paling ditunggu-tunggu oleh para holder Bitcoin. Hal tersebut pun tercermin pada halving keempat yang sudah ramai dibicarakan sejak tahun lalu. Halving keempat Bitcoin ini akan terjadi di tahun 2024 tahun ini dengan blok reward yang awalnya 6,25 Bitcoin dipotong menjadi 3,125 Bitcoin per bloknya. Berdasarkan model halving, Bitcoin terakhir akan ditambang pada tahun 2140 setelah peristiwa halving ke-64. Fun fact, kita bisa lihat ada pola menarik nih di setiap halving Bitcoin. Bisa dilihat chart yang ada di layar, harga Bitcoin ini nggak langsung meroket setelah halving dan cenderung malah stagnan aja atau sideways. Namun, buruan atau rally-nya terjadi kisaran 8-10 bulan setelah halving terjadi. Jadi kalau halving keempat ini terjadi di 2024, buruannya kemungkinan terjadi di akhir 2024 atau di awal 2025 nanti. Tapi balik lagi, ini merupakan prediksi dan bisa aja berubah dikarenakan di tahun 2024 ini banyak kejadian yang nggak terduga. Salah satunya adalah Bitcoin ETF yang sudah resmi di-approve pada Januari lalu oleh SEC. Hal ini menandakan adopsi kripto yang semakin luas secara global. Ditambah lagi, The Fed berencana akan cut rate sebanyak 3 kali di tahun ini yang membuat aset keuangan lainnya menjadi lebih menarik untuk dilirik. Salah satunya yang pasti Bitcoin yang telah membuktikan peningkatan signifikan sejak tahun 2023 lalu. Even kalau kita lihat sekarang, harga Bitcoin saat ini udah tembus 50.000 di saat The Fed belum melakukan cut rate. Jadi nggak menutup kemungkinan Bitcoin bisa naik lebih cepat setelah halving, even pas halving terjadi. Berdasarkan data dari NiceHash, halving keempat Bitcoin akan terjadi sekitar 2 bulan lagi di sekitar tanggal 28 April 2024. Siapa nih di sini yang udah nggak sabar nunggu halving? Kalau perspektif gue pribadi, tahun ini adalah tahun yang bakal sangat amat berbeda. Karena peristiwa halving sebelumnya, Bitcoin ETF ini belum ada. Sedangkan tahun ini, sejak Bitcoin Spot ETF diluncurkan, tentu adopsi
adopsi Bitcoin akan melonjak jauh semakin tinggi. Seperti yang udah kita bahas di video bulan lalu, di mana orang-orang yang ada di TradFi yang sebelumnya belum punya exposure ke Bitcoin, sekarang dengan mudah bisa punya exposure ke Bitcoin dengan cara membeli Bitcoin Spot ETF. Satu hal lagi, coba kalian cek pergerakan harga emas setelah Gold ETF diluncurkan. Rally-nya mantap banget kan? Harapannya ini akan terjadi juga di Bitcoin hingga 2030. Makanya saran gua, coba sisihkan uang kalian sedikit aja buat beli Bitcoin, dan bukan untuk trading, tapi untuk di-keep, untuk di-hold dalam jangka panjang. Kalau mau hitung-hitungan bodoh, supply Bitcoin cuma 21 juta keping, sedangkan untuk populasi satu dunia ada 8 miliar orang. Jadi gua rasa cukup punya 0,1 Bitcoin aja udah bisa kasih perubahan besar dalam hidup kita. Atau mungkin udah jadi top 1% di masa depan nanti. Kalau andaikan ternyata gagal gimana? 0,1 Bitcoin di harga sekarang cuma sekitar 70-80 jutaan. Andaikan Bitcoin nggak jadi jutaan dolar pun, pertanyaannya apakah akan ke nol? Nggak kan? Jadi ya nggak ada ruginya menurut gua. Atau anggap aja deh bakal ke nol sekalipun. Risk and reward-nya tetap asimetris, tetap jauh lebih untung ketika kita punya Bitcoin walau cuma sedikit. Kalau masih skeptis gimana? Coba turunin ego, mulai kosongin gelas, dan mulai belajar. Kalau kita perhatikan orang-orang besar, fund di US yang dulunya menghina dan benci banget sama Bitcoin, pelan-pelan malah mulai masuk. Coba kalian pikir kenapa mereka bisa jilat ludah sendiri? Tentu karena mereka belajar. Gak mungkin orang sekelas Michael Saylor beli Bitcoin tanpa research kan? Pasti dia udah research gila-gilaan sampai punya conviction yang besar banget dan akhirnya bisa invest di Bitcoin. Selalu ingat, knowledge is power. Cuma ini tentang Bitcoin ya. Kalau altcoin lainnya, gue nggak saranin hold sampai bertahun-tahun. Karena mayoritas altcoin yang udah rally biasanya cenderung balik lagi ke harga bawah. Hanya sedikit banget alts yang bisa bertahan di atas 5 tahun. Kalau kalian mau belajar lebih dalam soal dunia cryptocurrency, gue selalu rekomendasiin kalian untuk belajar di tempat yang terbaik, yaitu di Akademi Kripto. Dari semua platform edukasi, premium group, eksklusif community yang pernah gue bayar, so far Akademi Kripto masih jadi yang terbaik. Tapi selalu gue ingetin, jangan percaya gue, tapi kalian bisa lihat sendiri testimoninya di sini. Puluhan ribu orang yang udah rasain hasilnya di sana. Kalau kalian memang mau belajar secara serius, mumpung masih ada diskon, kalian bisa join via link yang ada di deskripsi, kalian bisa pilih yang ini. Kalau belum punya duitnya gimana bang? Kalian bisa belajar gratis dulu di channel YouTube ini sambil kumpulin uangnya. Nanti kalau emang udah punya, baru join aja nggak apa-apa. Kenapa gue selalu rekomendasiin kalian belajar di Akademi Kripto? Karena gue pribadi udah ngerasain bayar jutaan sana-sini, udah lebih dari 100 juta yang gue keluarin buat belajar, beli kelas, beli ini, beli itu. Tapi hasilnya nggak ada yang signifikan. Tapi setelah gue join ke Akademi Kripto, growth portonya langsung gila-gilaan. Even dari satu kali trade aja bisa langsung balik modal. Kalian bisa cek di sini. Kira-kira seperti itu. Oh ya, buat kalian yang mau dapatin reward hingga ribuan dolar dan diskon fee transaksi seumur hidup dari beberapa checks yang ada di top 10, kalian bisa langsung cek link yang ada di deskripsi. Semuanya udah gue taruh lengkap di sana. Semoga bermanfaat ya. Kalian mau pakai yang mana aja bebas, semua pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau gue pribadi, gue pakai semuanya. Cuman satu hal yang selalu gue ingetin. Pakai exchanger apapun, cuman untuk beli dan untuk trading. Kalau untuk simpan porto investnya, apalagi dalam jumlah besar, wajib banget untuk self-custody. Karena ingat, not your key, not your coins. Oke, sampai di sini aja videonya. Jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan.